Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hesti Joyce. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Nah guys, pada video kali ini aku mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Bruce Almighty. Nah guys, sebelum aku mulai ke pembahasan filmnya, yuk diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar aku lebih semangat lagi ngocehnya di sini. Oke? Thank you buat semuanya. Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasan filmnya. Pada awal video terlihat ada Bruce Nolan sebagai tokoh utama di sini. Ia adalah reporter lapangan yang bekerja untuk program stasiun TV berita yang berbasis di kota Buffalo. Suatu hari, Bruce sedang meliput acara pemecahan rekor roti kering terbesar di kotanya, dan dalam memberitakan event tersebut, pembawaan Bruce terbilang cukup santai, bahkan sesekali ia menyelipkan guyonan untuk mencairkan suasana. Nah, sepulang bekerja, Bruce dan kekasihnya yang bernama Grace meluangkan waktu untuk mengisi album foto mereka sambil memilih-milih foto favorit mereka. Dan keduanya juga menonton rekaman liputan Bruce itu yang membahas acara roti tadi. Ketika rekaman itu diputar, Bruce pun berkeluh kesah kepada kekasihnya tentang pekerjaannya. Usut punya usut, meski karirnya terlihat baik-baik saja, rupanya Bruce ini tak nyaman dengan posisinya saat ini dan ia ingin naik jabatan menjadi penyiar berita utama yang bekerja di dalam studio. Tak berhenti sampai di situ, Bruce pun terlihat gelisah melihat rekan kerjanya Evan yang lebih disukai atasannya dan tinggal selangkah lagi diangkat menjadi penyiar berita utama. Padahal dari kacamata Bruce, kinerja Evan itu tak sebagus itu sampai mendapat promosi jabatan yang diinginkannya. Namun pada akhirnya Grace berusaha menenangkan kegalauannya Bruce ini, dan dia bilang dia lebih suka dengan gayanya Bruce yang santai dan humoris. Hari-hari pun berlalu dan Bruce pun mendapatkan kabar gembira kalau ia bakal ditugaskan meliput langsung event besar yang berlokasi di dekat air terjun Niagara. Bruce pun senang bukan main dengan tugas ini, karena baginya liputan ini bisa menjadi momentum untuknya dapat promosi jabatan jadi penyiar berita utama yang sudah lama ia idam-idamkan. Nah, setibanya di lokasi, Bruce pun bersemangat dan memasang senyuman lebar. Nah, sesaat sebelum meliput di atas kapal yang berada tak jauh dari air terjun itu, sayangnya di saat Bruce akan memulai siaran, ada berita penting yang harus disiarkan duluan dan liputannya sedikit tertunda. Setelah berita itu selesai, Bruce pun mulai siap-siap meliput. Namun di tengah persiapan itu, Bruce pun dikejutkan lagi oleh pengumuman Evan yang resmi menjadi penyiar berita utama. Belum lagi, Bruce pun dibuat kesal atas sikap Evan yang tanpa izin memakai kata-kata bijak yang digunakan oleh Bruce pada liputan sebelumnya. Dan pengumuman itu pun membuat perasaan Bruce campur aduk, mulai dari sedih, kecewa, hingga marah. Nah, di saat bersamaan, jabatan baru Evan juga membiarkan konsentrasi Bruce untuk meliput hingga ia diam membisu. Akhirnya saat Bruce tiba untuk siaran langsung, ia pun melampiaskan amarahnya dengan memaki Evan dan tim stasiun TV berita itu, hingga meledek beberapa narasumber di lapangan gara-gara sikap ngaconya saat siaran langsung itu. Bruce pun langsung dipecat, dan tak lama berselang kesialan Bruce pun bertambah seiring ia dihajar sekelompok preman karena berusaha melindungi seorang tunawisma. Dan parahnya lagi, mobil Bruce juga turut menjadi sasaran mereka, dan yap, ini memang hari yang sial bagi Bruce. Dan puncaknya, saat Bruce sedang marah atas kejadian yang dialaminya itu, Bruce pun tak sengaja melemparkan kata-kata pedas yang menyinggung perasaan Grace. Tertekan oleh keadaan, Bruce pun akhirnya meninggalkan rumah, meratapi nasibnya di tengah jalan. Bahkan Bruce pun sampai menghujat dan menyalahkan Tuhan atas rentetan kesialan yang menimpa dirinya. Keesokan paginya, Bruce pun ditelepon oleh nomor yang misterius atau tak dikenal berulang kali. Awalnya Bruce pun mengabaikan panggilan tersebut, namun akhirnya Bruce pun menerima panggilan itu dan ia ditawari pekerjaan di sebuah gedung. Dan tanpa pikir panjang, ia pun mendatangi gedung itu, dan ternyata bangunan tersebut hanyalah dihuni satu orang yang tugasnya sebagai petugas kebersihan, merangkap sebagai tukang listrik. Bruce pun kemudian diberitahu bahwa orang ini sebenarnya adalah Tuhan. Bruce pun lantas tidak percaya dan menganggap orang ini mengada-ngada. Namun akhirnya orang ini menunjukkan kekuatannya yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan di saat itulah Bruce pun mulai percaya. Tuhan juga mengetahui segala hal tentang Bruce, termasuk kata-kata hinaan yang sempat ia lontarkan kepadanya saat merasa hidup ini tidak adil kepadanya.
Oleh karena itu, Tuhan pun menawari sebuah pekerjaan yang luar biasa, yaitu menjadi Tuhan lengkap dengan kekuatannya. Namun syaratnya Bruce harus merahasiakan hal itu dan tidak boleh merubah kehendak manusia. Dan setelah menerima pekerjaan itu, Bruce pun mencoba kekuatan maha dahsyat Tuhan untuk hal yang aneh-aneh guys di sini. Mulai dari membelah kuaso, mengeluarkan monyet dari pantat preman, sampai mendekatkan bulan ke rumah Bruce untuk memukau Grace. Nah, seiring berjalannya waktu, Bruce pun tercetus ide untuk menggunakan kekuatannya itu untuk menaikkan karirnya. Demi mencapai tujuan itu, Bruce pun menciptakan beragam kejadian menggemparkan di kota Buffalo agar bisa ia liput. Kejadian ini diantaranya meletakkan jasad Jimmy Hoffa di tempat yang dia inginkan. Dan setelah itu menjatuhkan meteor di lahan kosong. Liputan kejadian menggegerkan dari Bruce ini pun membuat karirnya meroket sampai ia pun dijuluki sebagai Mr. Eksklusif. Tapi tujuan Bruce belum sampai di situ aja nih guys. Kalian masih ingat kan bahwa Bruce bercita-cita menjadi penyiar berita utama seperti Evan? Nah, sekarang Bruce membuat trik untuk menjatuhkan Evan dan merebut posisinya. Tak tanggung-tanggung Bruce pun membuat Evan bicara tak jelas seperti anjing menggonggong saat Evan siaran langsung. Singkat cerita, Bruce pun mengajak Grace makan malam romantis di restoran berkelas. Dalam hatinya Grace sangat gugup sekaligus bahagia karena meyakini Bruce pasti berniat melamarnya. Namun ternyata Bruce bukan mau melamar tapi mau menceritakan kalau ia akhirnya dipromosikan menjadi penyiar berita menggantikan Evan. Grace pun kecewa berat guys di sini, tapi Bruce ini tidak mengetahuinya. Masih di restoran, Bruce pun mendengar banyak suara nih guys di pikirannya sampai membuat dirinya linglung dan sulit tidur. Mengetahui Bruce yang sedang linglung itu, Tuhan yang asli memberitahu Bruce bahwa suara yang ia dengar itu berasal dari umatnya yang memanjatkan doa. Nah, karena nggak tahan lagi dengan suara itu, Bruce pun akhirnya menciptakan sebuah software yang mirip kayak Gmail gitu guys, untuk menampung semua doa umatnya. Bruce pun lalu mendapati bahwa ternyata doa yang masuk ke dalam softwarenya itu berjumlah jutaan. Dan itu pun cuma dari kota Buffalo saja guys. Dan lalu karena nggak mau ribet menjawab doa itu satu persatu, lalu Bruce pun mengambil jalan pintas dengan memilih seluruh doa dan menjawab semuanya dengan iya, yang artinya Bruce pun mengabulkan semua doa yang masuk ke softwarenya itu. Nah, kemudian Bruce menghadiri pesta dan merayakan promosinya, dan sialnya Grace memergoki Bruce bermesraan dengan teman kerjanya yang bernama Susan. Terjadilah cekcok di antara mereka hingga Grace memilih putus. Keesokan harinya Bruce pun mulai berusaha melakukan segala cara agar Grace mau kembali ke pelukannya itu. Bahkan Bruce pun juga sempat mencoba kekuatan Tuhannya itu untuk mempengaruhi kehendak Grace. Namun usahanya itu berujung sia-sia. Nah, saat Bruce memulai debut awalnya sebagai penyiar utama, namun momen yang sudah lama dinantikan Bruce itu berujung kacau karena akibat listrik yang padam yang belakangan terjadi saat adanya meteor jatuh itu. Beberapa pihak bahkan beranggapan bahwa jatuhnya meteor itu pertanda kiamat yang sudah dekat. Di samping mati listrik, kota Buffalo juga dilanda kekacauan lantaran banyak banget orang yang beraksi anarkis di jalan. Penyebabnya adalah karena mereka tak terima hadiah loterinya dikurangi gara-gara jumlah pemenang yang terlalu banyak. Dan ternyata mereka yang bikin rusuh ini adalah orang-orang yang doanya dikabulkan semua oleh Bruce agar bisa menang lotre. Jadi singkat cerita, segala kegaduhan di Buffalo itu akibat Bruce menyalahgunakan kekuatannya dan asal dalam mengabulkan doa. Bruce pun akhirnya bertemu dengan Tuhan dan meminta jalan keluar. Namun Tuhan menjelaskan ia tak bisa menyelesaikan semua masalah Bruce dan mengatakan bahwa hanya Bruce lah yang bisa mengatasinya. Nah, sejak kejadian itu, Bruce pun merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan suka menolong tanpa menggunakan kekuatannya. Bruce bahkan meminta maaf kepada Evan dan mengakui Evan memang lebih pantas menjadi penyiar ketimbang dirinya. Setelah itu, Bruce pun kembali membuka software doa yang telah dibuatnya itu dan berusaha menjawab doa dengan sebaik mungkin.
Nah, saat Bruce sedang sibuk membaca banyak doa, Bruce pun tiba-tiba melihat doa dari Grace yang membuatnya terharu bercampur sedih. Karena di satu sisi Grace berharap Bruce agar hidup bahagia, namun di sisi lain Grace berharap agar bisa move on dari Bruce. Dan dengan segala masalah yang dihadapinya itu, Bruce pun minta Tuhan untuk mengambil kembali kekuatannya itu. Dan mulai sekarang, dia pun menyerahkan semua takdirnya kepada Tuhan. Dan setelah itu, Bruce pun tiba-tiba ditabrak truk hingga tak sadarkan diri. Nah, saat pingsan ini, Bruce pun terbangun di dunia lain dan Bruce pun bertemu Tuhan dan menanyai Bruce apa yang sebenarnya Bruce inginkan. Bruce pun lalu menjawab bahwa ia hanya ingin Grace menemukan seseorang pria yang bisa membahagiakannya. Dan doa Bruce pun akhirnya terkabul. Dan setelah Bruce terbangun di rumah sakit itu dalam kondisi yang sedang dirawat, Bruce pun lalu mendapati bahwa ia dapat selamat berkat donor darah dari Grace. Dan di saat Bruce masih tersentuh oleh kemuliaan sebuah donor darah, tiba-tiba Grace pun datang dan menjenguknya sambil menyesali keputusannya meninggalkan Bruce. Cinta lama dari dua insan ini pun kembali bersemi dan mereka berdua pun akhirnya bertunangan. Setelah pulih total dan dengan penuh rasa bahagia dan bersyukur, Bruce pun kembali menjalani profesinya semula dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul Bruce Calamity. Sungguh sangat mengesankan sekali ya guys. Menurut kalian gimana tentang film ini? Bisa kasih pendapatnya di kolom komentar. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video aku kali ini ya guys. Sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan alur cerita film yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja ya guys. Terima kasih banyak buat semuanya. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Bye bye.